Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami bertekad tidak akan ada lagi rakyat yang tertinggal di garis kemiskinan. Kita semuanya harus maju, setuju? Untuk para petani, untuk para nelayan, untuk para guru, untuk para buruh, untuk para dokter, untuk para pegawai negeri, untuk para TNI, untuk para Polri, seniman, pekerja kreatif, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun ke depan. Bahkan menurut proyeksi dan perkiraan, negara kita Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia. Tuntutan mundur kepada Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia semakin riuh diperdengarkan. Dari semua bualan dan janji manisnya yang dianggap tidak mampu untuk diterapkan, mahasiswa mulai geram. Bahkan, Presiden Joko Widodo disebut sebagai The King of Life Service. Hampir 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, utang pemerintah membengkak lebih dari 1.000 triliun rupiah. Nafsu besar Jokowi memburu proyek infrastruktur, memberi konsekuensi pembiayaan. Dan salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan cara berutang. Seperti apa pola utang pemerintah dari masa ke masa? Untuk apa utang di pemerintahan Presiden Joko Widodo? Dan dari mana utang terbesar pemerintah? Dari data yang dirilis Bank Indonesia pada kuartal 4 2014 saat Presiden Jokowi baru menjabat, posisi utang luar negeri Indonesia sebesar 292,6 miliar dolar Amerika. Kemudian, posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan 2 2020 sebesar 408,6 miliar dolar Amerika. Di masa pandemi ini, risiko tidak bisa membayar utang atau default sangat bisa terjadi. Jika banyak korporasi yang default, akan meningkatkan risiko valuta asing, ditambah peringkat ekonomi Indonesia akan jatuh dan malah tidak mendukung pemulihan ekonomi ke depan. Tapi yang lebih penting daripada umur ialah track record dan pengalaman. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI, pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri ini. Ya kalau sukses di DKI, ya silakan. Tepat pada hari Jumat yang lalu menjadi hari yang bersejarah untuk Indonesia. Presiden RI mengundurkan diri dari jabatannya. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Seorang Luhut Sitompul mengungkapkan sebuah fakta. Namun apabila benar-benar nantinya jadi presiden, negara justru dalam keadaan bahaya, bahkan hancur karena Jokowi lahir dari pencitraan. Orang itu jika presiden jadi apa? Ini kan ada orang yang mendorong Jokowi jadi miliarder, pencitraan. Ungkap JK dalam video tersebut, jangan hanya karena Jokowi terkenal lantas tiba-tiba dicalonkan menjadi seorang presiden, bisa hancur negeri ini. Demikian ungkap tegas Yusuf Kala saat itu. Mengulas sejarah kelam saat Jokowi dipaksakan menjadi seorang calon presiden pada tahun 2014 dengan elektabilitas yang sangat melejit melalui media pencitraan. Seorang Luhut Sitompul mengungkapkan sebuah fakta. Namun apabila benar-benar nantinya jadi presiden, negara justru dalam keadaan bahaya,
bahkan hancur karena Jokowi lahir dari pencitraan. Orang itu jika presiden jadi apa? Ini kan ada orang yang mendorong Jokowi jadi miliarder, pencitraan. Orang-orang yang menginginkan negara ini hancur, kata politisi Partai Demokrat Luhut Sitompul kepada Tribun News, Selasa 27 Agustus 2013. Menurut Luhut, Jokowi belum pantas memimpin Indonesia karena selama menjadi Gubernur DKI Jakarta belum ada hal berarti yang bisa diselesaikan. Ditambah lagi kini partai pengusung Jokowi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami bertekad tidak akan ada lagi rakyat yang tertinggal di garis kemiskinan. Kita semuanya harus maju, setuju? Untuk para petani, untuk para nelayan, untuk para guru, untuk para buruh, untuk para dokter, untuk para pegawai negeri, untuk para TNI, untuk para Polri, seniman, pekerja kreatif, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun ke depan. Bahkan menurut proyeksi dan perkiraan, negara kita Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia. Hampir 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, utang pemerintah membengkak lebih dari 1.000 triliun rupiah. Nafsu besar Jokowi memburu proyek infrastruktur, memberi konsekuensi pembiayaan. Dan salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan cara berutang. Seperti apa pola utang pemerintah dari masa ke masa? Untuk apa utang di pemerintahan Presiden Joko Widodo? Dan dari mana utang terbesar pemerintah? Dari data yang dirilis Bank Indonesia pada kuartal 4 2014 saat Presiden Jokowi baru menjabat, posisi utang luar negeri Indonesia sebesar 292,6 miliar dolar Amerika. Kemudian, posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan 2 2020 sebesar 408,6 miliar dolar Amerika. Di masa pandemi ini, risiko tidak bisa membayar utang atau default sangat bisa terjadi. Jika banyak korporasi yang default, akan meningkatkan risiko valuta asing, ditambah peringkat ekonomi Indonesia akan jatuh dan malah tidak mendukung pemulihan ekonomi ke depan. Tapi yang lebih penting daripada umur ialah track record dan pengalaman. Siapa bilang bahwa Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari waktu ke Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri. Sebuah video wawancara Yusuf Kala dengan sebuah stasiun televisi beredar di situs berbagai video YouTube. Video berjudul JK, kalau Jokowi tiba-tiba jadi presiden bisa hancur negeri ini. Dalam video berdurasi 3 menit 38 detik itu terlihat pernyataan Yusuf Kala tentang sosok Joko Widodo. Saat itu, JK mengomentari tentang wawancara pencapresan Jokowi yang baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya dipaksakan untuk maju di Pilpres 2014. Ungkap JK dalam video tersebut, jangan hanya karena Jokowi terkenal lantas tiba-tiba dicalonkan menjadi seorang presiden, bisa hancur negeri ini. Demikian ungkap tegas Yusuf Kala saat itu. Faktanya, ungkapan Yusuf Kala tersebut bukanlah hanya sebatas ungkapan abal-abal. Terbukti hari ini Indonesia sedang dililit utang. Dan benarkah jumlah utang Indonesia saat ini di masa kepemimpinan Jokowi sudah mencapai seharga Pulau Sumatera dan Jawa?
Mungkin inilah yang disebut oleh Yusuf Kala, Indonesia akan hancur jika dipimpin Jokowi.